materi kita tentang analisis laporan keuangan. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana hasil laporan keuangan dari suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa ya. Oke, di dalam analisis laporan keuangan yang akan kita coba bahas adalah analisis rasio, kemudian analisis indeks, dan analisis common size. Nah, analisis laporan keuangan ini merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan menentukan estimasi itu perkiraan ya, estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, analisis laporan keuangan juga membandingkan data keuangan 2 periode atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Jadi tujuan sebenarnya analisis laporan keuangan ini, nah kita mau melihat apa perkiraan ya. Jadi perkiraan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang gitu ya. Nah, analisis laporan keuangan juga digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya. Mengambil keputusan apakah nanti laporan keuangan itu nanti akan mendukung proses selanjutnya atau terjadi misalkan perubahan dari data-data ataupun perubahan keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan gitu ya. Nah, tujuan selain daripada yang saya sebutkan tadi, tujuan analisis keuangan juga dapat membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, kemudian membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan pada masa sekarang dengan posisi dan kinerja keuangan di perusahaan yang bersangkutan di masa lalu dengan perusahaan lain dan industri. Kemudian membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ya. Jadi intinya sebenarnya analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk melihat apakah kondisi atau kondisi keuangan ataupun posisi keuangan perusahaan itu di masa yang akan datang gitu ya. Nah, analisis laporan keuangan ini bisa diambil itu dari keterangan atau informasi di masa yang lalu atau di masa sekarang gitu ya untuk melihat apakah kondisinya di masa yang akan datang. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya metode analisis laporan keuangan ini ada 2 cara. Yang pertama adalah vertical analysis, artinya analisis ke atas gitu ya. Jadi menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan. Membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan. Contohnya adalah analisis common size dan analisis rasio gitu ya. Kemudian yang kedua adalah horizontal analysis, horizontal ya. Jadi mendatar, menganalisis atau melakukan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Contohnya adalah analisis tren. Nah, kita akan mencoba nanti di vertical analysis saja ya. Nah, metode analisis keuangan secara vertical analysis ini, misalkan saya ambil contohnya sales pada tahun 2008, kemudian 2009 dan 2010. Nah, cost of goods sold-nya itu 110 ya. Jadi terlihat di tabel ini sampai net income-nya atau pendapatan bersihnya itu 110, kemudian 105 dan 115. Nah, kita ambil analisisnya secara vertikal didapatkan bahwa sales itu pada tahun 2008, 2009 dan 2010 itu sama ya, jadi 100%. Kemudian cost of goods sold-nya itu pada tahun 2008 itu 37%, kemudian 2009 itu 34% dan 2010 itu 33% sampai dia net income atau pendapatan bersihnya itu sekitar 37%, kemudian 34% dan 35%.
Nah, contoh horizontal analisisnya misalkan penjualan tahun 2009 sejumlah 310.000 dan di tahun 2010 itu sejumlah 330. Jadi persentase perubahannya adalah 330 dikurang dengan 310 dibagi dengan 310. Jadi 6,5%. Jadi salesnya 6,5%, kemudian cost of goods sold-nya 4,8%, dan pendapatan bersihnya sekitar 9,5% ya. Nah, kemudian kita lihat karena tadi analisis secara vertikalnya ada rasio ya, common size juga. Nah, kita lihat rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini merupakan ukuran statistik terkait dengan dua angka dari laporan laba rugi, neraca atau keduanya. Rasio keuangan memungkinkan dilakukannya pembandingan kinerja perusahaan antar waktu ataupun membandingkan kinerja antar perusahaan. Nah, tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Pilihan rasio yang digunakan bergantung pada kebutuhan serta tujuan analisis ya. Sebagai contoh misalkan pemasok dan kreditur. Jadi pemasok ini misalkan produsennya ya. Kemudian kreditur ini ya berarti konsumen yang kredit gitu ya. Dalam jangka pendek lebih suka konsen pada current liquidity. Sementara pemegang saham lebih menyukai rasio profitabilitas untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, sementara perbankan akan lebih suka pada profitability dan leverage rasio untuk persetujuan kredit. Jadi nanti macam-macam rasio keuangan ini ada current liquidity, kemudian profitabilitas, kemudian nanti leverage rasio ya. Kemudian analisis rasio keuangan ini dapat dilakukan secara cross section atau cross section analisis, itu membandingkan rasio keuangan perusahaan berbeda untuk waktu yang sama. Misalkan membandingkan perusahaan dengan pesaing utama ataupun dengan industri. Cara ini disebut dengan benchmarking. Kemudian yang kedua dengan time series atau time series analysis. Nah, untuk time series analysis ini mungkin ada pembahasan lebih lanjut ya, jadi tidak saya jelaskan di sini. Jadi saya menjelaskan pada cross section. Nah, time series ini melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan. Jadi melalui time series ya. Jadi waktunya itu punya seri-serialnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu merupakan bagian dari rasio keuangan. Rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang secara segera jatuh tempo. Current ratio itu merupakan salah satu rasio likuiditas. Current ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Nah ya, jadi untuk menentukan rasio current ini atau current ratio ini jadi segera current ratio ini kan jangka pendek ya. Fungsinya atau formulanya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi kalau kita mau menentukan rasio likuiditasnya dengan current ratio, maka kita bisa gunakan rumus atau formula current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Nah, rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibanding dengan rasio lancar karena peniadaan perkiraan persediaan dari perhitungan rasio. Adanya peniadaan persediaan dikarenakan persediaan memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversi menjadi kas. Nah, quick ratio sendiri formulanya adalah aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Ya, jadi nanti untuk menentukan current ratio kita bisa gunakan rumusnya ini. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio.
Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial kas dan bank. Nah, semakin kecil rasio menandakan semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Finansial ini artinya keuangan ya. Yang dihitung dengan cara membandingkan kas yang ditambah bank dengan hutang lancar. Jadi kita lihat rumusnya nanti kalau kita menggunakan kas rasio pada rasio likuiditasnya, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus kas dibagi kas bank dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100% ya. Nah, jadi beberapa rasio likuiditas ini kita bisa gunakan untuk menentukan nilai dari rasio likuiditasnya. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan? Nah, belum mungkin ya. Kita lanjutkan dulu untuk cara menghitung rasio likuiditasnya. Kita punya tabel. Tabel dalam hal ini berisi data-data atau informasi dari perusahaan yang berupa kas, piutang dagang, piutang wesel, kemudian persediaan dan perlengkapan. Nah, utang lancarnya terdiri atas utang dagang, utang wesel, utang gaji, dan utang lain-lain ya. Nah, aktiva ini sebenarnya harta ya kalau dalam bahasa kitanya itu aktiva. Jumlahnya sekitar 60 juta, kemudian utangnya sekitar 30 juta. Nah, untuk bisa menghitung current ratio dan quick ratio-nya, kita gunakan formula yang sudah ada, kita gunakan dan kita cari aset lancarnya berapa, utang lancarnya berapa. Kita lihat current rasionya karena tadi aset lancarnya sekitar 60 juta dari tabel tadi ya. Kemudian utang lancarnya 30 juta, maka current rasionya adalah 2. Ini artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar yang ada sebesar 2/1 atau 200%. Jadi setiap Rp1 utang lancar didamin dengan aset lancar sebesar Rp2 ya. Jadi current rasio ini perbandingan antara aset lancar dengan utang lancarnya. Kemudian quick ratio itu bisa kita hitung berdasarkan tabel. Kita lihat aset lancarnya dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancarnya. Nah, aset lancarnya itu sebesar 60 juta. Kemudian persediaan kita lihat dari tabelnya. Ini kan persediaannya ya. Persediaannya 25 juta. Kemudian dibagi dengan utang lancarnya sebesar 30 juta. Jadi sekitar 1,1667. Artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan itu sebesar 1,167 berbanding 1 atau 116,7% setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,167 rupiah. Ya, ini dengan menggunakan quick ratio. Oke, sekarang kita lanjutkan rasio leverage atau solvabilitas. Nah, Bu, rasio Samara Ananda Dioktami hadir, Bu. ya, udah. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau equity. Perusahaan yang baik semestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada utang. Ya, jadi kalau misalkan kita mau melihat apakah perusahaan kita itu baik atau tidak, itu tergantung dari seberapa besar utang yang kita miliki atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika utangnya lebih besar, ya berarti lebih besar dari modal, ya berarti kondisi perusahaannya itu tidak baik-baik saja ya. Tapi kalau perusahaannya modalnya lebih besar daripada utang, ya berarti kondisi perusahaan kita itu dalam kondisi yang baik, gitu ya. Oke, nah rasio solvabilitas tadi kan rasio leverage atau solvabilitas ya. Nah, rasio solvabilitas sendiri rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio.
menunjukkan besarnya total utang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang. Artinya semakin besar resiko bagi perusahaan, ini kemungkinan tidak dapat membayar utangnya juga semakin besar, dibanding dengan rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Ya. Jadi nanti untuk menentukan rasio solvabilitasnya kita bisa gunakan debt to total asset ratio ya. Yang kedua adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Nah, rasio utang terhadap ekuitas ini mengukur sampai seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang, termasuk utang jangka pendek. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya. Nah, rumus untuk menentukan debt to equity ratio itu total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dalam artian bahwa semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar pelindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar. Jadi rasio utang terhadap ekuitas ini menjamin bagi pemegang saham. Artinya kalau misalkan perusahaannya baik, ya berarti apa krediturnya itu tidak akan mengalami kerugian, gitu ya. Contohnya kita lihat dalam tabel ada total aktivanya. Jadi total utang ditambah dengan ekuitas pemegang saham sebesar 3.250. Kemudian utang jangka pendeknya 1823. Kemudian ekuitas pemegang sahamnya sebesar 1.796. Ya, ini contoh aja ya. Kita mau menentukan debt to equity ratio dan debt to total asset ratio. Nah, untuk menentukan debt to equity ratio-nya tadi rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi sekitar setelah kita hitung itu 1.454.000 dibagi dengan 1.796. Nanti lihat dari tabel ya. Hasilnya adalah 0,81 atau sekitar 81%. Ini berarti bahwa setiap 0,81 rupiah total utang dijamin dengan ekuitas sebesar Rp1. Atau dengan kata lain, untuk setiap Rp1 yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan 0,81 pendanaan dalam hal ini utangnya. Jadi pemegang saham juga kena utangnya gitu ya, jadi dikasih seperti itu. Kemudian kita menentukan debt to total asset ratio. Tadi rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Nah, total utangnya 1.454.000 dibagi dengan 3.250.000 rupiah atau sekitar 0,45 atau 45% ya. Artinya bahwa 45% dari aset perusahaan didanai oleh utang, sedangkan sisanya 55% pendanaan berasal dari pemegang saham. Kemudian selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio probabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, kemudian manajemen aktiva, dan manajemen utang atau solvabilitas terhadap hasil operasional perusahaan. Nah, rasio probabilitas dalam hal ini, probabilitas dalam kaitannya dengan penjualan, contohnya adalah GPM atau Gross Profit Margin. Ini rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Itu sama dengan penjualan bersih dikurang dengan HPP dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian yang kedua NPM atau Net Profit Margin. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Jadi di sini kita hanya menghitung rasionya saja ya. Jadi tidak sampai kita menentukan misalkan laba bersih setelah pajaknya berapa, penjualan bersihnya berapa gitu ya. Nah, itu sudah larinya ke akuntansi gitu ya. Kemudian probabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi.
Ini ada dua. Yang pertama adalah ROA atau Return of Asset dan ROE atau Return on Equity. ROA rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian ROE itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100% gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini sudah ada ya. Jadi dari tabel sebenarnya dari tabel informasi data perusahaan gitu ya. Kan diketahui bahwa laba kotornya sekitar 1.312.000. Kemudian pajak PPh-nya itu sebesar 114.000. Kemudian HPP-nya sebesar 2.680. Ekuitas pemegang sahamnya 1.796.000. Nah, kita kan menghitung JPM, kemudian NPM, ROA, dan ROE ya. Nah, JPM-nya itu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih atau sama dengan penjualan bersih dikurang dengan HPP dibagi dengan penjualan bersih. Semuanya ada datanya ya. Jadi setelah kita hitung didapatkan rumus nilainya adalah 32,9% ini ya. Atau 0,329. Jadi artinya untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan kotornya sebesar Rp0,329. Kemudian NPM. NPM didapatkan setelah kita hitung laba bersih setelah pajak dikali dengan penjualan bersih dikali 100% gitu ya. Maka didapatkan 5,04%. Artinya bahwa setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan bersih sekitar 0,0504 ya. Kemudian return of asset atau ROA. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, jadi sekitar 6,18%. Kemudian ROE-nya, laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%, didapatkan sekitar 11,19%. Jadi rasio probabilitasnya itu ada JPM ya. Kemudian GPM, kemudian NPM, selanjutnya adalah ROA dan ROE. Rasio keuangan selanjutnya adalah rasio aktivitas. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menghasilkan kas. Kas ini sebenarnya modal, jadi jatuhnya modal ya. Jadi kas itu pendapatan perusahaan. Ditunjukkan dengan seberapa cepat berapa akun dikonversikan menjadi kas. Nah, rasio ini disebut juga rasio efisiensi, digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktiva. Jadi aktiva ini sebenarnya harta gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio aktivitas ini ada info return of, jadi mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, kemudian info return turnover index, jadi setiap harinya itu karena kita dalam satu tahun itu sekitar 360 hari, maka dibagi dengan perputaran persediaan atau sama dengan persediaan dikali dengan 365 dibagi HPP. Nah, makin tinggi nilai ITO-nya, maka makin baik perusahaan. Nilai ITO akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi tujuannya sebenarnya rasio ini untuk melihat seberapa baik kondisi perusahaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah receivable turnover. Nah, ini mengukur seberapa cepat piutang usaha telah berputar menjadi kas selama prodi atau tahun tersebut. Piutang itu sebenarnya pendapatan yang masih tertunda gitu ya. Jadi piutang. Jadi sebenarnya kas kita sudah ada tapi masih di tangan orang piutang. Kecuali kalau hutang berarti apa kita kita membeli misalkan barang dalam bentuk kredit atau hutang gitu ya. Nah, receivable turnover itu sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Kemudian untuk tiap harinya, karena dalam satu tahun itu 365 hari,
maka average collection periodenya itu sama dengan piutang dikali dengan 365 dibagi dengan penjualan kredit. Nah, rasio aktivitas yang lainnya adalah aset turnover. Ini mengukur kemampuan aset atau aktiva dalam menciptakan atau menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Oke ya, sebelum saya lanjutkan, silakan ada yang mau ditanyakan?